Kisah nyata horor pesugihan pedagang telur asin ibu dan anak terlibat. Di sebuah desa kecil yang terletak di tepi sungai, Tuban, Jawa Timur, hiduplah seorang pemuda bernama Mas Andang. Desa ini dikelilingi oleh hamparan sawah yang hijau, dengan pepohonan kelapa yang tinggi menjulang di sepanjang jalan setapak. Suara burung berkicau dan desiran angin yang lembut menjadi latar belakang kehidupan sehari-hari penduduk desa. Mas Andang, anak sulung dari keluarga yang dulunya harmonis, menjadi harapan bagi keluarganya, terutama setelah kematian sang ibu. Keluarga Mas Andang pernah dikenal sebagai keluarga yang bahagia. Ibunya, seorang wanita cantik bernama Ibu Lestari, dikenal penuh kasih sayang dan selalu mampu menghibur anggota keluarga dengan senyum dan masakannya yang lezat. Ayahnya, seorang pensiunan anggota TNI bernama Bapak Joko, adalah sosok yang tegas namun penyayang. Namun, kebahagiaan itu mulai pudar ketika Ibu Lestari jatuh sakit. Penyakitnya datang secara misterius, tanpa gejala yang jelas, dan tidak ada dokter yang mampu memberikan penjelasan. Malam terakhir Ibu Lestari di dunia adalah malam yang penuh kegelisahan. Hujan lebat mengguyur desa, kilat menyambar di langit yang gelap, menciptakan suasana mencekam. Mas Andang duduk di samping ranjang ibunya, menggenggam tangan lembutnya yang kian dingin. Dalam keadaan sekarat, ibunya berucap lemah, "Jagalah ayahmu, Andang." Suara itu bagaikan petir di siang bolong, mengisyaratkan beban tanggung jawab yang akan dipikulnya. Setelah ucapan terakhir itu, Ibu Lestari menghembuskan napas terakhir, meninggalkan Mas Andang dalam kesedihan yang mendalam. 4 hari setelah pemakaman, saat duka masih membayangi rumah mereka, ayah Mas Andang memperkenalkan sosok baru, Ibu Siti. Wanita berusia sekitar 50 tahun itu datang dengan senyuman yang ramah, namun ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Mas Andang merasa tidak nyaman. Ibu Siti digambarkan sebagai perawan tua, dengan rambut hitam yang mulai memutih dan pakaian yang sederhana namun bersih. Meskipun ayahnya berusaha menunjukkan kebahagiaan, Mas Andang tidak bisa menahan rasa curiga yang tumbuh di dalam hatinya. Ibu Siti segera mengambil alih rumah tangga, mengatur ulang segala sesuatunya. Dalam waktu singkat, ia memutuskan untuk membuka usaha baru, menjual telur asin. Ibu Siti meyakinkan Mas Andang bahwa usaha ini dapat mengangkat perekonomian keluarga yang sedang terpuruk. Mas Andang, meskipun ragu, merasa terpaksa membantu. Ia ingat bagaimana ibunya selalu berkata bahwa kerja keras adalah kunci untuk bertahan hidup. Namun, saat Mas Andang terjun ke dalam usaha tersebut, ia merasakan ada sesuatu yang ganjil. Setiap malam, Ibu Siti mengadakan ritual yang semakin sering. Mas Andang mendengar suara aneh dari dapur, suara yang terdengar seperti bisikan, dan aroma garam serta rempah-rempah yang tidak biasa memenuhi udara. Ia merasa terjebak dalam kehidupan baru yang tidak diinginkannya. Ketika ia beranikan diri bertanya kepada Ibu Siti, jawabannya selalu dingin dan samar, "Ini semua untuk kebaikan kita, Andang." Kondisi rumah tangga semakin tegang. Ayahnya, yang dulunya tegas dan berwibawa, kini tampak lemah dan patuh pada setiap perintah Ibu Siti. Mas Andang merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia tidak bisa menemukan bukti konkret untuk menentang sosok yang kini menguasai kehidupannya. Dalam hatinya, ia menolak untuk percaya bahwa ibunya, yang meninggal dengan begitu mendadak, kini digantikan oleh sosok yang membuat segalanya berantakan. Di luar rumah, masyarakat desa mulai memperhatikan perubahan dalam kehidupan keluarga Mas Andang. Mereka melihat bagaimana Ibu Siti dengan cepat mengambil alih, dan bisikan-bisikan mulai muncul. Mas Andang mendengar desas-desus tentang Ibu Siti yang terlibat dalam praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ia merasa terjebak dalam kegelapan yang mengancam, tetapi harapan untuk mengembalikan keadaan yang normal masih ada dalam hatinya. Ini menggambarkan bagaimana Mas Andang, seorang pemuda yang dulunya ceria, kini terjerat dalam ketidakpastian dan kebingungan. Kehidupan yang awalnya penuh harapan kini dipenuhi dengan kegelapan, dan rasa curiga yang terus menggelayuti pikirannya membuatnya semakin terasing. Dalam pikirannya, ia berusaha mencari cara untuk memahami situasi ini, namun semakin jauh ia mencari,
semakin dalam ia terjebak dalam misteri yang melingkupi hidupnya. Kegelapan yang mengintai tampaknya tidak bisa dihindari, dan Mas Andang tahu bahwa ia harus segera menemukan jalan keluar sebelum semuanya terlambat. Ketika hari-hari berlalu, ketegangan dalam rumah tangga Mas Andang semakin nyata. Ibu Siti, dengan segala kebijaksanaannya yang tampak, mulai mengeluarkan sisi yang lebih gelap. Usaha telur asin yang awalnya dianggap sebagai harapan baru bagi keluarga, lambat laun berubah menjadi sumber kecemasan. Setiap pagi, Mas Andang bangun lebih awal dari biasanya, mencium aroma garam yang tajam dan menyengat dari dapur. Namun, tidak hanya itu, ia juga merasakan getaran aneh di udara, seolah ada sesuatu yang tidak beres. Ibu Siti, yang kini menguasai dapur, seringkali mengadakan ritual yang membuat Mas Andang merasa tidak nyaman. Malam itu, saat bulan purnama bersinar terang, ia mendengar bunyi ketukan yang lembut dari arah dapur. Penuh rasa ingin tahu dan ketakutan, Mas Andang mengendap-endap mendekati pintu dapur. Dari celah pintu yang sedikit terbuka, ia melihat Ibu Siti berdiri di tengah lingkaran garam, dikelilingi oleh lilin-lilin yang menyala. Dalam hening, ia mengucapkan doa-doa yang tidak dikenali, suaranya pelan tetapi penuh tekanan, seakan memanggil sesuatu dari kegelapan. Mas Andang merasa jantungnya berdegup kencang. Ia berusaha mundur, tetapi kakinya terasa berat. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apa yang sebenarnya dilakukan Ibu Siti. Namun, rasa takut dan rasa hormat yang terlanjur tertanam dalam dirinya membuatnya memilih untuk tidak bertanya. Ia kembali ke kamarnya, berusaha menenangkan pikirannya dengan mengingat kenangan indah bersama ibunya. Keesokan harinya, Mas Andang memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Ibu Siti. Ia berjalan-jalan di desa dan berdiskusi dengan tetangga. Beberapa dari mereka mengungkapkan keraguan terhadap Ibu Siti. Dia bukan orang biasa, Andang. Banyak yang mengatakan dia seorang dukun, ungkap Pak Rudi, seorang petani tua yang dikenal bijaksana. Usahanya tampak sukses, tetapi hati-hati, ada harga yang harus dibayar. Kata-kata Pak Rudi menggema dalam benaknya. Mas Andang merasa terjebak dalam dilema. Di satu sisi, ia ingin mempercayai ayahnya, yang selalu mendukung Ibu Siti. Di sisi lain, instingnya mengatakan bahwa ada kegelapan yang menyelubungi sosok ini. Ia pun mulai memperhatikan perubahan pada ayahnya. Bapak Joko, yang dulunya penuh semangat, kini tampak lelah dan kehilangan wibawa. Ia tidak lagi terlibat dalam pembicaraan keluarga, seolah terasing dari kehidupan yang dulu mereka jalani. Suatu malam, saat Mas Andang kembali dari pasar, ia melihat Ibu Siti mengumpulkan telur-telur asin yang telah diasinkan. Namun, yang mengganggu pikirannya bukan hanya prosesnya, melainkan cara Ibu Siti berinteraksi dengan telur-telur tersebut. Ia tampak berbicara lembut, seolah mengucapkan mantra. Mas Andang merasa mual melihatnya. Sejak kapan telur asin perlu diucapkan doa-doa aneh sebelum dijual? Kekhawatiran semakin menumpuk, dan Mas Andang memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang dukun yang dikenal di desa. Dukun itu, seorang wanita tua bernama Nenek Sari, dikenal memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal yang tidak kasat mata. Dalam pertemuan mereka, Mas Andang menceritakan semua yang ia alami. Nenek Sari mendengarkan dengan seksama, kemudian memejamkan mata sejenak, seolah merasakan energi yang mengelilingi Mas Andang. Ada sesuatu yang tidak beres, Nak, ujar Nenek Sari, membuka matanya dengan tatapan tajam. Ibu Siti telah mengikat ayahmu dengan kekuatan gaib. Dia menggunakan air untuk mengontrolnya. Hati-hati, ini bukan jalan yang baik. Kata-kata Nenek Sari menambah beban di hati Mas Andang. Ia merasa terjepit antara dua dunia, satu di mana ayahnya masih hidup dalam harmoni, dan satu lagi yang dipenuhi kegelapan dan pengkhianatan. Setiap malam, suara-suara aneh dari dapur terus menghantuinya. Ia tidak bisa tidur dengan tenang, bayangan ritual Ibu Siti berputar dalam pikirannya. Suatu malam, saat rintik hujan mulai terdengar, Mas Andang mendengar suara gemericik air yang tak biasa dari dapur. Dengan rasa takut yang mendalam, ia beranikan diri untuk menyelidiki.
Ia melihat Ibu Siti berdiri dengan punggungnya menghadap, mengisi sebuah kendi dengan air dari sumur. Dalam keheningan malam, ia mendengar Ibu Siti berbisik, "Datanglah, berikanlah kami berkah." Mas Andang terperanjat, menyadari bahwa apa yang dilihatnya adalah bagian dari praktik yang lebih dalam dan gelap. Rasa curiga dan ketakutan semakin meluap. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ia harus mengambil tindakan. Ia tidak bisa membiarkan ayahnya terjebak dalam cengkeraman Ibu Siti yang misterius. Namun, langkah apa yang harus diambilnya? Di mana ia bisa menemukan kekuatan untuk melawan kegelapan yang semakin mengancam keluarganya? Konflik batin Mas Andang semakin dalam. Ia merasa terjebak dalam situasi tanpa jalan keluar, di tengah ketidakpastian yang mengancam kehidupan keluarganya. Rasa kasih sayang dan tanggung jawabnya terhadap ayahnya bertarung dengan rasa takut akan kegelapan yang mengintai. Dalam kegelapan malam, Mas Andang bertekad untuk menemukan kebenaran, sekaligus menyelamatkan ayahnya dari cengkeraman Ibu Siti yang semakin kuat. Malam demi malam, Mas Andang terjebak dalam ketidakpastian yang semakin mendalam. Setiap detik berlalu, ia merasakan beban di pundaknya semakin berat. Kegelapan yang menyelimuti rumahnya seolah menghisap semua cahaya kebahagiaan yang tersisa. Rasa cemas dan ketakutan menemaninya dalam setiap langkah, dan semakin berlipat ganda saat ia menyaksikan perubahan drastis pada ayahnya, Bapak Joko. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam, Mas Andang memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih dalam. Ia bertekad mencari tahu lebih lanjut tentang ritual-ritual aneh yang dilakukan Ibu Siti. Dengan hati yang berdebar, ia mengawasi dari kejauhan saat Ibu Siti mempersiapkan telur asin untuk dijual. Ia mencatat setiap gerakan, setiap kata yang diucapkan, berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini. Ibu Siti mengumpulkan telur-telur yang telah diasinkan, menempatkannya dalam keranjang dengan hati-hati. Namun, sebelum mengeluarkannya, ia selalu melakukan ritual tertentu. Mas Andang menyaksikan dengan seksama, mencatat setiap detail. Ia melihat Ibu Siti mengambil sejumput garam, mengucapkan doa yang tak dapat dipahami, sebelum menaburkan garam itu di atas telur. Setiap kali, ia merasakan aura yang aneh, seolah ada energi yang mengalir dari telur-telur itu, dan Mas Andang merasa terhisap ke dalam daya tarik yang tidak bisa dijelaskan. Setelah beberapa hari pengamatan yang melelahkan, Mas Andang memutuskan untuk meminta bantuan teman dekatnya, Rudi, yang merupakan anak seorang petani. Rudi dikenal cerdas dan memiliki pengetahuan tentang hal-hal mistis. Mereka berdua duduk di bawah pohon mangga yang rindang, tempat mereka biasa bermain di masa kecil. Mas Andang menceritakan semua yang telah ia lihat dan rasakan. "Mungkin kita perlu mencari cara untuk menghentikannya, Andang," saran Rudi, wajahnya serius. "Kita tidak bisa membiarkan ayahmu terus terjebak dalam pengaruh Ibu Siti." Mendengar saran itu, Mas Andang merasa harapan mulai tumbuh di dalam hatinya. Mereka berdua sepakat untuk mencari cara mengungkap kebenaran. Rudi mengusulkan untuk berkonsultasi dengan Nenek Sari lagi, dukun tua yang pernah membantu Mas Andang. Merasa tidak memiliki pilihan lain, Mas Andang setuju dan mereka berdua berangkat ke rumah Nenek Sari. Di rumah Nenek Sari, suasana terasa mistis. Dindingnya dihiasi dengan berbagai amulet dan foto-foto orang yang pernah meminta bantuannya. Nenek Sari menyambut mereka dengan tatapan tajam, seolah bisa membaca ketakutan di hati Mas Andang. Setelah mendengar cerita mereka, Nenek Sari mengangguk, seolah sudah mengetahui apa yang akan terjadi. "Ada sesuatu yang lebih dalam yang terjadi, anak-anak. Ibu Siti tidak hanya seorang dukun, dia memiliki ikatan dengan makhluk gaib yang memberinya kekuatan. Dia menggunakan air dan garam sebagai media untuk memanggil mereka," jelas Nenek Sari dengan suara serak. "Dan ayahmu, sayangnya, terjerat dalam kekuatan itu." Mendengar penjelasan Nenek Sari, Mas Andang merasa semakin tertekan. Ia bertanya, "Apa yang bisa kami lakukan untuk membebaskannya?" Nenek Sari memandang Mas Andang dengan serius. "Kamu harus melakukan ritual penangkal. Tapi ingat, ini tidak mudah. Kekuatan Ibu Siti sangat kuat. Kamu harus memiliki tekad yang bulat, dan jika kamu gagal,
mungkin akan ada konsekuensi yang lebih buruk. Kata-kata Nenek Sari menjadi dorongan dan sekaligus ancaman. Mas Andang dan Rudi bertekad untuk melakukannya. Mereka merencanakan ritual penangkal tersebut dan mempersiapkan semua yang diperlukan, garam, air suci, dan beberapa bunga sebagai persembahan. Mereka juga mengumpulkan doa-doa yang harus dibacakan selama ritual. Keesokan harinya, Mas Andang dan Rudi melaksanakan ritual di tepi sungai, jauh dari jangkauan Ibu Siti. Dengan suasana mencekam, mereka mulai menyiapkan altar sederhana. Rudi mengatur bunga dan garam, sementara Mas Andang memfokuskan pikirannya pada doa-doa yang telah mereka pelajari. Saat malam tiba, sinar bulan purnama menerangi tempat mereka, menciptakan suasana yang magis sekaligus menakutkan. Ketika mereka mulai membaca doa, angin tiba-tiba berhembus kencang, seolah merespons panggilan mereka. Mas Andang merasakan getaran di udara, seolah ada kekuatan yang mengawasi mereka. Ia berusaha untuk tetap fokus, namun ketakutan mulai menggerogoti hatinya. Di tengah pembacaan doa, suara gemerisik dari semak-semak menghentikan langkahnya. Mas Andang menoleh, melihat bayangan gelap bergerak cepat di antara pepohonan. Rasa takut merayap di tulang punggungnya, tetapi ia berusaha menahan diri. Saat mereka mencapai bagian akhir doa, Mas Andang merasa seolah ada sesuatu yang berat menimpa dirinya. Rudi pun merasakan hal yang sama, dan tanpa mereka sadari, sama-sama menatap satu sama lain dengan rasa cemas. "Andang, kita tidak sendirian," bisik Rudi, suaranya bergetar. Namun, Mas Andang mengabaikan rasa takutnya dan terus melanjutkan doa. Ketika mereka selesai, tiba-tiba langit gelap disertai kilat menyambar. Mereka merasakan getaran yang kuat, seolah kekuatan gaib marah akan tindakan mereka. Dalam sekejap, angin berhembus kencang, dan seluruh suasana berubah menjadi mencekam. Mas Andang dan Rudi berlari, tidak berani menoleh ke belakang, merasakan bahwa apa yang mereka lakukan telah menarik perhatian Ibu Siti dan kekuatan yang membantunya. Kembali ke rumah, Mas Andang merasa lega namun ketakutan. Ia tahu bahwa mereka telah mengambil langkah besar, tetapi konsekuensi dari tindakan mereka masih tidak jelas. Apakah ritual itu berhasil, atau justru mereka telah memperburuk keadaan? Dalam semangat yang berapi-api, ia bertekad untuk melindungi ayahnya dan keluarga dari kegelapan yang semakin mendekat. Namun, bayangan Ibu Siti dan kekuatan gaib yang mengikutinya terus menghantui pikirannya, menambah rasa cemas yang tak kunjung hilang. Di tengah semua ketegangan ini, Mas Andang menyadari bahwa ia tidak hanya berjuang melawan Ibu Siti, tetapi juga melawan ketakutannya sendiri. Ia harus menemukan keberanian yang lebih besar dari sebelumnya untuk menghadapi apapun yang akan datang. Dalam kegelapan malam, Mas Andang bersumpah bahwa ia tidak akan menyerah, apapun yang terjadi. Malam itu, suasana di desa Tuban terasa lebih mencekam dari biasanya. Angin berhembus kencang, dan langit gelap dipenuhi awan yang menggeram. Mas Andang duduk di tepi tempat tidur, melingkarkan tangan di sekitar lututnya, merasakan beban yang tak tertahankan di dadanya. Setiap detik berlalu terasa seperti 1 tahun. Dia tidak bisa mengabaikan gelombang ketakutan yang terus menghantui pikirannya. Setelah ritual penangkal yang mereka lakukan bersama Rudi, ia merasakan ada sesuatu yang berubah, tetapi tidak jelas apa itu. Keesokan harinya, Mas Andang menemukan ayahnya dalam keadaan lemah, terbaring di ranjang dengan tatapan kosong. Bapak Joko tampak tidak berdaya, seolah ada sesuatu yang mencengkeram jiwanya. Mas Andang berusaha berbicara dengannya, tetapi ayahnya hanya menggumamkan kata-kata yang tidak jelas. Hatinya hancur melihat sosok kuat yang biasa menjadi panutannya kini terpuruk. Dalam keputusasaannya, Mas Andang memutuskan untuk menemui Nenek Sari lagi. Ia berlari menuju rumah dukun tua itu, dengan harapan ada solusi untuk mengembalikan ayahnya. Sesampainya di sana, Nenek Sari menyambutnya dengan ekspresi serius. "Kau sudah melakukan ritual, tetapi itu bukanlah akhir dari masalahmu, Andang. Sekarang, Ibu Siti akan melakukan segalanya untuk mempertahankan kendali atas ayahmu," kata Nenek Sari, suaranya lembut namun penuh tekanan. "Apakah ada cara untuk menyelamatkan ayah saya?"
Tanya Mas Andang, suaranya bergetar penuh harapan. Nenek Sari mengangguk pelan. Kamu perlu melakukan ritual besar. Tetapi ingat, ada risiko besar. Ibu Siti tidak akan tinggal diam. Dia akan berusaha menghentikanmu. Jika kamu gagal, akibatnya akan fatal. Mendengar kata-kata itu, Mas Andang merasakan campuran ketakutan dan keberanian. Ia tahu bahwa tidak ada pilihan lain. Dengan tekad baru, ia kembali ke rumah dan mengumpulkan Rudy. Mereka merencanakan ritual besar yang harus dilakukan pada malam bulan purnama berikutnya. Mereka membutuhkan air suci, garam dari laut, bunga, dan beberapa benda yang dianggap sakral untuk melindungi mereka dari kekuatan jahat. Malam bulan purnama tiba, dan suasana terasa tegang. Mas Andang dan Rudy berangkat ke tepi sungai, tempat di mana mereka akan melaksanakan ritual. Mereka sudah mengatur semua perlengkapan, tetapi rasa takut menyelimuti mereka. Mas Andang bisa merasakan getaran di udara, seolah makhluk gaib mengawasi setiap gerakan mereka. Saat mereka mulai merangkai altar dengan bunga dan garam, suasana tiba-tiba berubah. Angin berhembus kencang, dan langit yang tadinya cerah mendung seketika. Mas Andang memejamkan mata dan berdoa dalam hati, berharap semua akan berjalan lancar. Ia bisa merasakan tekanan yang kuat, seolah ada kekuatan yang ingin menghentikan mereka. Ketika mereka mulai membaca doa, suara gemuruh terdengar dari kejauhan, dan muncul bayangan gelap dari balik pepohonan. Mas Andang merasakan jantungnya berdegup kencang. Rudy, kita harus tetap fokus. Serunya, berusaha menenangkan diri dan temannya. Mereka melanjutkan pembacaan doa, tetapi suara-suara aneh mulai terdengar, seolah makhluk gaib itu merespons. Tiba-tiba, Ibu Siti muncul dari bayangan, wajahnya dipenuhi dengan kemarahan. Kalian berani mengganggu rencana saya. Teriaknya, suaranya menggema di udara. Mas Andang tertegun, tetapi tidak kehilangan fokus. Ia terus membaca doa, menantang Ibu Siti yang tampak semakin marah. Dia akan membayar harga atas tindakanmu. Ibu Siti berteriak, dan seketika, angin kencang berputar di sekitar mereka, menciptakan pusaran yang berbahaya. Mas Andang dan Rudy berpegangan erat, berusaha tidak terjatuh. Dalam kekacauan itu, Mas Andang merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar ketakutan, ia merasakan keberanian yang mengalir dalam dirinya, bertekad untuk melindungi ayahnya dan semua yang dicintainya. Saat Ibu Siti semakin mendekat, Mas Andang mengangkat suara, kami tidak akan membiarkanmu menguasai ayahku. Dengan nama Tuhan, kami menolak semua kekuatan jahat ini. Dengan kata-kata itu, ia merasakan energi positif mengalir dari dalam dirinya, mengusir bayangan hitam yang menyelimuti malam. Seperti kilatan, cahaya terang menyelimuti mereka, dan Ibu Siti terhuyung mundur. Mas Andang dan Rudy merasakan kekuatan yang semakin menguat, dan dengan keberanian, mereka melanjutkan doa sampai akhir. Tiba-tiba, angin berhenti, dan suasana menjadi hening. Bayangan Ibu Siti menghilang, meninggalkan rasa lega yang mendalam. Namun, saat Mas Andang merasa kemenangan ada di tangan, ia mendengar suara lemah dari belakang. Andang, suara itu adalah suara ayahnya, Bapak Joko, yang tiba-tiba muncul di antara semak-semak, wajahnya tampak pucat. Anakku, apa yang sedang kau lakukan? Melihat ayahnya dalam keadaan lemah, kasih sayang dan penyesalan menyeruak di hati Mas Andang. Ayah, aku berusaha menyelamatkanmu dari Ibu Siti. Teriaknya, melangkah maju dengan penuh harapan. Namun, saat itu juga, Bapak Joko tersenyum, tetapi dalam senyumnya terdapat bayangan kesedihan yang mendalam. Aku terikat oleh kekuatan yang lebih besar, Andang. Ibu Siti telah mengambil segalanya dariku, ujarnya dengan suara yang penuh penyesalan. Mas Andang merasa dunia seolah runtuh di sekitarnya. Ia ingin memeluk ayahnya, tetapi ada sesuatu yang menghalangi, sebuah ikatan gaib yang tidak bisa ia lihat. Dalam momen itu, Mas Andang menyadari bahwa meskipun ia telah berjuang dengan sekuat tenaga, ada hal-hal yang tidak dapat diubah. Ia merasakan ketidakberdayaan yang luar biasa, dan air mata mulai mengalir di pipinya. Ayah, maafkan aku tidak bisa melindungimu, bisiknya, hatinya hancur.
Bapak Joko menggelengkan kepala, kau sudah berusaha, Andang. Tapi tidak semua yang kita inginkan bisa terwujud. Dalam nuansa haru, mereka saling menatap, seolah mengucapkan selamat tinggal tanpa kata-kata. Ketika malam berlalu, Mas Andang kembali ke rumah, hati penuh dengan rasa kehilangan. Ia tahu bahwa meskipun ritual mereka berhasil mengusir Ibu Siti untuk sementara, dampak dari semua yang terjadi akan membekas selamanya. Keluarganya telah hancur, dan ia merasa terjebak dalam kegelapan yang tidak akan pernah sepenuhnya hilang. Epilog dari kisah ini adalah pelajaran berat tentang konsekuensi dari mencari kekayaan yang tidak sesuai dengan jalan yang benar. Mas Andang, meski telah berjuang melawan kegelapan, harus menghadapi kenyataan pahit bahwa tidak semua perjuangan akan berujung pada kemenangan. Dalam kesedihan dan penyesalan, ia berjanji untuk terus melanjutkan hidup, tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk mengenang ayahnya dan semua yang telah hilang. Kegelapan mungkin menyelubungi, tetapi harapan untuk menebus kesalahan dan menemukan kembali cahaya masa depan tetap ada di dalam hatinya.